Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa jurriyatihi wat tabi'an. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid darain. Alhamdulillah, semalam kita membahas masalah tiga perkara yang diberi anugerah, tiga golongan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah. Yang pertama adalah wali, yang kedua adalah ulama, yang ketiga adalah umara. Tiga-tiganya itu adalah tugas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini dikatakan kalimat wal kalimatul lati fi afwahihil awam nazzalat min lauhil mahfuz wa huwa alimul jabarut minad darajati wal kalimatul lati fi afwahu ar-rijalu al-wasilina nazalat fi lauhil akbar bilisanil qudsi bila wasitatin bil qurbah fa kullu syai'in yarji'u ila aslihi walijalika talaba ahlu talqin fardun bihayatil qalbi kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nah, di sini menjelaskan masih sambungan yang kemarin. Jadi kalimat yang diucapkan ataupun yang disampaikan oleh ulama kepada orang umum itu berasal daripada Lauhul Mahfuz. Jadi Lauhul Mahfuz. Dan Lauhul Mahfuz itu berandak di alam Jabarut. Karena alam kan kemarin ada 4. Yang pertama adalah alam mulki. Yang kedua adalah alam malakut. Yang ketiga adalah alam Jabarut. Nah, jadi ulama menyampaikan suatu kalimat itu berasal dari Lauhul Mahfuz yang berandak di alam Jabarut. Nah, ini ulama nih. Ulama. Adapun satu kalimat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang wali, walinya ini adalah artinya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai, nah, wasil. Ihunya benar-benar lah. Ihunya Kadalah. Iya.
Jadi adapun seorang wali tadi, seorang wali sidin ini tertinggi sedikit mendapatkan wahyu ini ataupun mendapatkan ilham. Jadi hidin ini berada di alam, namanya di alam tadi kan alam jabarut, jadi tak atas lagi sedikit namanya alam lahut. Jadi wali tadi langsung bertemu dan berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa taala, namanya di alam lahut. Bila wasitatin bil qurbah wa kullu syai'in yarji'u ila aslihi. Karena Jahidin di sini, kalau seandainya ada seseorang tersebut rohaninya langsung berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa taala, itu tanpa perantara lagi. Kada ada lagi di situ malaikat, dan di situ kada ada lagi namanya kenabian. Langsung rohnya berpandir dengan Allah Azza wa Jalla. Berpandir, padahal orangnya masih ada aja, mencungkung aja kan. Tapi rohaninya ini kadang-kadang bisa naik ke atas. Bahasa daripada alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam lahut itu bukan maksudnya tingkatan orang tuh bandak kada, itu tentang kebersihan hati seseorang tersebut. Karena kalau masih orang posisi di alam mulki, itu ibaratnya masih alam tak campur, masih tak campur nafsu, tak campur hati hewan, masih ada rasa sarik, masih ada rasa dengki, masih ada rasa ujub, masih ada rasa takabur, masih ada rasa apalagi riya dan lain sebagainya, nama rusak. Nah, itu masih posisi orang dikuasai oleh nafsu, maka disebut adalah orang itu alam mulki. Nah, alam mulki itu masih sadar aja, masih bisa memilih, masih bisa menanding, masih bisa membanding kan, memilih nama bungas tahu masih namanya thinking masih bisa memilih. Itu ngaranya di alam mulki orang tersebut. Kalau naik sedikit tabarasi hatinya, maka orang tersebut menggunakan rasa yang disebut orang tuh naik derajat alam malakut karena. Nah, dan kalau bening benar itu bisa bertemu dengan roh-roh yang lain, walaupun dalam keadaan duduk, walaupun dalam keadaan mencungkung. Hatinya saking bersihnya, saking beningnya, maka akan bisa berpandir lawan malaikat. Nah, itu dia alam malakut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidin ini kalau kada bergaul dengan keluarga hidin, kada bergaul dengan sahabat, maka hidin ini duduknya di alam malakut berpandir lawan malaikat. Ketika itu hidin hendak Isra Mi'raj, hidin ini asyik di alam malakut. Nah, berbincang-bincang, melihat yang gaib-gaib gitu. Tapi bukan melihat alam bangsa jin lain. Maksudnya ini tentang kebersihan hati orang. Nah, tapi kalau
bersih hati lagi, itu bisa sampai melihat namanya surga dan neraka, sampai bisa melihat aras, sampai bisa melihat lahul mahfud. Itu orang tuh berada di alam jabarut, ya. Di alam jabarut. Jadi saking bersihnya tadi, kawa melihat catatan yang ada tertulis di lahul mahfud, baik catatan untuk dia sendiri, bahkan catatan orang lain. Nah itu tadi jabarut. Tetapi saking bersihnya lagi hati ini, bersih benar mencerunung, maka hati orang tersebut bisa naik ke alam lahut. Nah, di situ perjumpaan yang disebut adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan ayatnya, wa ma yurid, barang siapa liqa rabbih, wa liqa rabbih fal ya'mal 'amalan shalihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Kan kayak itu ayatnya tuh. Barang siapa yang hendak berjumpa ya, kalau bertemu tujuan adalah Allah Ta'ala, tujuan itu tuh. Maka beramal yang baik dan bertauhid yang sempurna. Nah, itu latihannya dah. Jadi jahidin di sini, apabila orang sudah naik ke alam lahut, itu kada ada lagi perantara kada ada lagi. Jadi langsung hatinya berkalam-kalam, berdialog. Maka orang ini berjumpa, bahkan berkalam-kalam dengan Allah Ta'ala. Kemudian setelah sadar, baru paham bahwa dirinya tadi sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bulik ke alamnya tadi, yaitu alam mulkiyah. Tadi bulik lagi nih, ke alam nafsu lagi, tapi sudah ada bekal. Nah, itu ada. Biasanya orang yang sudah naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama kali Allah Ta'ala akan berfirman kepadanya, alastu birabbikum. Nah, gitu Pak. Kemudian roh yang suci bersih tadi menjawab, qalu bala syahidna. Nah, itu biasanya, dan siapa saja bisa kayak itu Pak, berjumpa dengan Allah Ta'ala, asalkan orangnya bujur bening hatinya. Nah, dan seterusnya nanti ada aja Allah Subhanahu wa taala berfirman lawan dirinya langsung. Berfirman lah. Allah Ta'ala tuh berfirman untuk dirinya. Akhirnya bisa beramal, bisa beramaliyah yang kada ada di kitab-kitab lain. Karena langsung orang tersebut langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut adalah orang tersebut dapat petunjuk hidayah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut juga adalah yu'allimukumullah. Allah Ta'ala yang melajari. Allah Ta'ala yang melajari. Kemudian kullu syai'in yarji'u li aslihi wa lijalika talabu ahli talqin fardun. Makanya jahidin di sini, kalau kita hendak tahu tentang pembersihan hati, supaya bisa sampai berkalam-kalam ataupun berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka
mencari ilmu itu wajib hukumnya. Nah, yang dicari siapa? Yaitu ahlut talqin, yaitu wali yang bisa mentalkinkan, yang bisa mengantar, mengijazahkan. Nah, karena dengan talqin tersebut oleh seorang guru bihayatil qalbi, itu akan bisa menghidupkan hati nang mati itu nah kalau dihidupkan hidup. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu adalah fardu kepada setiap kaum muslimin dan muslimat. Al muradu minhu ilmu ma'rifah wal qurbah wal bawaqi min ulumul zahir. Jadi yang dimaksud keparduan dalam mencari ilmu, yang dimaksud adalah ilmu ma'rifat dan ilmu cara dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru ilmu yang lainnya yang mendukung, menyuruh supaya ma'rifat, yaitu ilmu zahir. Ilmu zahirnya dari ilmu perantara supaya bisa qurbah, bisa dekat, dan ilmu zahirnya adalah alat ataupun jembatan untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan. Jadi ilmu itu ada wasail. Wasail itu adalah ilmu perantara. Yang kedua adalah ada ilmu maqasid, ya ilmu tujuan. Nah, seperti kalau wasail ini perantara, seperti tujuannya ke Banjar, maka jalan raya, jalan aspal, jembatan, lorong dan sebagainya. Seperti ilmu zahir, ilmu membaca Al-Quran, ilmu tajwid, ilmu mahraj, ilmu fiqih, ilmu cerita, hikayah, ilmu hadis dan lain sebagainya. Itu adalah alat untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita ma'rifat kepada Allah taala ilmunya, akhirnya kita tuh ibaratnya tinggal beradab aja lagi dengan Allah taala. Nah, karena sudah tahu ilmunya yang disebut ma'rifat. La yahtaju ila ma yu'addi biha al-farida kama qala Imam Ghazali radhiyallahu anhu rahmatullah alaih. Jadi Imam Ghazali telah mengatakan dalam satu syair, hayatul qalbi ilmun faddakhirhu wa mautul qalbi jahlun fastanibuhu wa khairu muradika taqwa fajidhu kafaka bima wa'astuka fata'idhu. Yang artinya hidupnya hati itu karena ilmu. Oleh karena itu carilah ilmu jadi. Nah, dan matinya hati itu karena kebuduhan. Karena kebuduhan, maka jauhilah kebuduhan tersebut. Jangan diharagu bungulnya. Ya, jangan diharagu. Jangan diingun. Tahu kan kita nih kada tapian pintar. Ya menuntut aja kita. Wa khairu muradika, jadi yang sebaik-baiknya dikehendaki daripada ilmu tersebut adalah supaya bisa bertakwa. Nah, ilmu kebanyakan kitab tukar terus misalnya, tapi kada bertakwa. Akhirnya ilmunya hanya sekedar koleksi saja. Nah, ilmunya koleksi saja, kada bertakwa.
Kada beriman kalau orang kafir kan, orang-orang non muslim mempelajari ilmu kitab agama Islam. Tapi kada beriman seperti universitas-universitas, mereka hafal Quran 30 juz. Mereka mempelajari kutubus sittah. Mereka mempelajari kitab-kitab tasawuf seperti Ihya Ulumuddin, tapi mereka kada beriman. Maka sia-sia belaka. Jadi jahidin sebaik-baiknya ilmu adalah supaya mengarahkan bertakwa. Fajidhu, maka tambahi jahidin. Kafaka bima wa'astuka fata'ajhu, maka cukup dengan nasihatku ini, jadi maka fata'ajhu, maka sampaikanlah kepada yang lain. Nah, itulah. Seperti mana juga dalam ayat Al-Quran, wa tajawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Faradallahu ta'ala ayyujawja 'abdahu ila qurbah wa la yaltafitu ila darajati kama qala Allah ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus solihati. Sebaik-baiknya orang yang beriman dan beramal soleh. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddah bil qurba. Katakan oleh engkau, aku tidak meminta kepada kamu kalian suatu upah kecuali adalah kasih sayang dan dekat. Nah, jadi kita ini tujuannya adalah supaya dekat kepada Allah Ta'ala. Qurbah. Walam yusamma al-tasawuf illa ditaswifi batinihi binur ma'rifah wa tauhid. Lanjut, jadi tidak dinamakan seseorang itu ahli bertasawuf kecuali bersih batinnya yang bersih lah, binuril ma'rifati wa tauhidi, yaitu dengan cahaya ma'rifat dan tauhid. Dua tuh aja. Ma'rifat di sini adalah bisa ma'rifat kita mempelajari ilmunya, itu ma'rifat juga namanya. Nah, yang kedua ada ma'rifat yang memang dilajari oleh barang yang gaib. Nah, melajari adalah wali. Nah, melajari bisa Nabi Haidir, bisa Nabi Idris, dan bisa nabi-nabi yang lain, dan bisa juga Allah Ta'ala. Itu namanya ma'rifat yang hakiki, itu tuh. Nah, auli annahum intasibu li abis sifat, karena ahli tasawuf itu dinisbatkan dengan ahli sifat. Karena seorang ahli tasawuf itu, yang disebut orang ahli tasawuf itu bukan pandirnya. Jadi di sini bukan pandir ketuhanan, kada, akan tetapi sifat hatinya. Itu yang disebut ahli tasawuf. Ahli tasawuf tadi adalah hatinya tuh dianugerahkan sifat Allah lawan sidin. Nah, au libasuhum lisawfi limubtadi'i sawfil ghanam. Jadi orang-orang terdahulu jahidin, mereka ini saking memperhatikan hati mereka supaya bersih. Mereka juga membiasakan hidup mereka menjaga diri sampai hidup mereka itu juhud, yaitu sederhana. Salah satunya kenapa mereka disebut ahli sufi, ahli tasawuf, karena mereka itu berpakaian kulit dari kambing berbulu.
Jadi waktu itu inilah pakaian yang paling murah dan sederhana. Dan bentuknya segi 4 pulang. Wah, ini kita kan ada lagi. Nah, ini orang bahari kan. Jadi selain hati mereka itu menjaga, kemudian pakaian mereka pun juga terjaga. Supaya hati mereka bisa menjaga karena sebab pakaian sederhana. Nah, kadang mau mereka bermewah-mewah karena masih dalam perjalanan, Pak. Masih salik di orang tua, masih mengajar. Kalau sudah jadi, ayo aja, terserah aja. Ini masih dalam keadaan salik, menuntut, masih jadi murid. Nah, jadi mereka ini hendak supaya dapat jalan, supaya tetamu, kemudian berjumpa. Setelah berjumpa tersebut, terserah aja lagi kan. Nah, tetapi mereka ini untuk menumpuh supaya sampai, mereka ini mensederhanakan hidup mereka. Nah, itu. Ini dalam kitab inilah ya. Dan begitu juga mereka mensederhanakan dalam masalah makan dan minum. Dan mereka ini ibaratnya sampai mencari makanannya yang paling kasar. Dan makanan mereka ini sedikit, paling sedikit. Nah, paling sedikit makannya diatur, puasa dibanyaki, malam bangun banyak ibadah. Makanya kalau pian tuh 4 suluk tarikat Nasabandiyah itu ada nang 3 hari bahalwatnya, ada nang 40 hari bahalwatnya, ada nang 4 bulan berkhalwatnya, ada nang sampai 3 tahun berkhalwat. Itu puasa kada boleh makanan yang bernyawa, kada boleh makan garam. Itu untuk latihan. Ada juga nang kada membawa bekal masuk ke hutan, kada membawa baras lagi, yang dimakan hanya rumput-rumputan. Ada juga tuh. Nah, kita kada ke arah ke situ banget, kada ke arah ke situ. Ini orang bahari nang kayak ini mereka mujahadah, riyadah untuk pembersihan hati. Nah, itu karena dengan bersih hati tersebut dapat petunjuk. Wa yaliku bi ahlil ma'rifah kullu lainin minha ujah dalam kitab ini. Nah, kada cocok, kada pantas orang hendak menuntut ilmu ma'rifat, akan tetapi perkaranya, kehidupannya dengan perkara yang licin. Maksudnya tuh yang baik-baik. Nah, ini dalam kitab ini kan. Fa inna inzarun nasi manazilihim minas sunnah kaila yata'adda ahadun turhi, supaya tidak zalim salah satu batas. Li'annahu fi sabil ula fi hadril ahadiyah. Nah, karena apa? Jadi bubuhannya tadi para salik, bahkan mereka tuh sudah jadi wali, hendak sederhana hidup saja, meninggalkan dunia sampai menjauh daripada orang, karena mereka ini dikasih amanah. Jadi kan hendak terganggu. Itu mana? Karena mereka ini disebut saf pertama, saf orang pertama di hadrah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mereka menyendiri, bahkan kada bergabung, kada umpat lagi acara-acara besar, kada mau lagi diundang-undang,
kada mau lagi diberi duit, malah kada mau lagi. Kalau diberi duit ini saling. Ini orang sudah jadi. Kalau kita belum. Jadi kalau inilah yang disebut wali Allah kali. Wali Allah. Kalau orang ahli tasawuf yang seperti ini untuk jalannya untuk sampai. Adapun bahasa tasawuf, nah ini menjelaskan lagi nih. Tasawuf itu kan ada 4 huruf. Yang pertama ada huruf ta. Yang kedua ada huruf so. Yang ketiga ada huruf waw. Yang keempat ada huruf fa. Jadi sebertaannya ini ada maknanya sekalinya. Jangan mengaku dulu ahli tasawuf mujahidin di sini kalau belum mengamalkan daripada 4 huruf tersebut. Ta jahidin artinya adalah taubah, yaitu artinya orang bertaubat. Jadi orang yang mengarah kepada bertasawuf yang pertama kali adalah taubat dulu. Taubat di sini ada 2. Yang pertama adalah taubat zahir. Yang kedua adalah taubat batin. Adapun taubat zahir ayyarji'a bi jami' adaihi az-zahirat min az-zunubi wa jama'imi ila ta'ah. Yaitu yang kita tahui taubat zahir adalah kembali daripada dosa kepada supaya bertaat. Nah, itu zahir tuh. Zahir tuh. Itu yang nampak oleh mata. Akan tetapi kalau taubat batin ayyarji'a bi jamil arwahil batin al mukhalafat batinnya ila muwafaqah bi tasfiyatil qalbi. Nah, jadi taubat batin adalah mengembalikan semua daripada perasaan hati yang merasa diri harap, yang merasa diri hebat, yang merasa diri sembahyang, merasa diri beribadah, merasa diri mengakui segala-galanya, itu dibulikakan gitu. Dibulikakan perasaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya hati kita tuh ada perkara yang menurut batin kada baik yang disebutkan oleh ulama seperti takabur, hati takabur ataupun ujub kan, ujub merasa harap, ujub. Ujub tuh artinya kada berkisah tetapi merasa. Kalau berkisah yang disebut riya ngarannya. Kalau berkisah kan riya. Kalau merasai pina paharatnya itu disebut ujub. Nah, 2 tuh aja. Kalau ujub tadi adalah penyakit hati. Jadi kalau seandainya ada perasaan hati yang kada baik, kita bulikakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa diriku kada ada yang dibanggakan. Diriku hanyalah barang baru. Diriku awalnya kada ada, diadakan kemudian kada ada lagi. Dan kudrat iradat hanya titipan. Sekarang ini. Dan yang ada ini ibaratnya dahulu asal usulnya barang yang hina. Kemudian dilahirkan dan kembali nanti pun dimasukkan menjadi barang yang hina lagi. Dan sekarang ini kita pun membawa kesana kemari
barang yang hina. Nah, kotoran kan. Nah, itu supaya mengembalikan diri, supaya jangan merasa diri harap kira. Pakat tamma maka mata wasmunahu taiban. Apabila sudah orang itu bertobat, zahirnya sudah bertobat kan, batinnya sudah bertaubat, maka disebut orang tersebut adalah taibun. Nah, orang yang kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dikembalikan aja bagi kimitan bang kada kawas sekaligus, karena kita ini dasarnya dikuasai oleh nafsu. Jadi kalau mengatakan ke hati bahwa diri kita tuh ibaratnya kadada, itu paling-paling bagaikan kilat saja. Nah, pulang. Kada salawasnya kayak itu, kada kawa kita. Misalnya bawaan kita penyarikan, misalnya lah penyarikan, tetapi karena kita disuruh taubat hati kita, tadiam kita, itu habis tadiam salikai pulang. Nah, karena apa? Bawaan asli. Kecuali seseorang tersebut sudah wali, sampai penyarikan. Jadi wali dulu. Nah, jadi seseorang tersebut, ujar Imam Al-Ghazali, bawaan manusia ini aslinya adalah nafsu. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala berikan akal kan untuk memilih dan memilah yang bagus. Makanya akal kita ini kalau hendak selamat, kita ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh suri tauladan. Itulah akal. Pimpinan daripada Sayyidul Akal yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya pentingnya di sini orang itu adalah bersyariat. Karena kalau urusan batin itu, apalagi orang baru mulai masuk ilmu tasawuf, itu batinnya kada kawa lurus terus kada kawa. Paling-paling bagaikan kilat berbulik pulang. Berbulik lagi, sarik lagi orangnya. Kau aja Bapak jam memberikan rasa-rasa dari Allah Ta'ala, dipandang Allah Ta'ala. Kau aja, tapi amun kada berapa jam lagi berbulik pulang. Karakter ya. Makanya di orang tersebut ujah Tuan Guru, apabila seseorang itu nak berubah wataknya, berubah, berarti seseorang tersebut sudah diberi namanya akhlak Allah SWT. Nah, berarti wali sudah orang tersebut. Tapi kada gampang-gampang diangkat ataupun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru huruf ta. Yang kedua lagi huruf sod. Nah, artinya adalah minasofa, yang disebut adalah barasih. Barasih di sini ada dua. Barasih hati ini ada dua. Yang pertama adalah sifaul qalbi, bersihnya hati. Yang kedua sifaul sirri, yaitu bersihnya rahasia. Sir toh. Nah, jadi hati kita kan kemarin ini ada macam-macam ngaramnya toh. Ada yang disebut segumpal daging, yaitu ibaratnya segumpal daging biasa saja, dan ini adalah binatang pun sama juga, segumpal daging juga. Tapi tak naik sedikit disebut adalah kalbun, hati.
yaitu kalbun itu masih bisa bolak-balik juga. Hari ini beriman, esok bisa kada beriman lagi. Nah itu hati tak. Nang tertinggi lagi adalah puad. Nah itu sudah masuk daerah kewalian juga sudah. Yang terakhir adalah syirik, itu yang lebih tinggi. Syirik ini artinya bisa berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hatinya bahasanya tuh sudah kawa berkalam dengan Allah, kawa berbincang-bincang dengan Rasulullah, kawa berbincang-bincang dengan wali-wali yang lain. Itu namanya syirik. Jadi dia jahidin di sini hendaknya ayyasfiya qalbahu min khudrat basyariyah masalul alaqati allati tasulu fil qalbi min qasr al-aqal wa syarb min halal wa qasr kalam wa qasr naum wa qasr mulahazati dunawiyah. Nah, jahidin di sini untuk pembersihan hati. Kita harus membersih hati kita tuh dari kekotoran hati. Jadi kekotoran hati itu kayak apa contohnya jahidin? Sesuatu perkara yang ada hubungannya kepada hati disebabkan oleh banyaknya makan. Nah, disinggung kita nih, banyak makan. Banyak minum, walaupun barang itu dari halal. Nah, ini bukan yang haram, ini yang halal. Bukan yang haram ataupun yang subhat, mengurangi jahidin di sini. Tapi ini kan ibaratnya orang masih latihan nih. Jadi dikurangi makan, dikurangi tidur, dikurangi berkumpul. Nah, orang yang halwat tuh. Mislu habizatil kasbi, menyukai ibaratnya menambah ekonomi dan mengurangi berkumpulan bini pula, dan mengurangi berkumpul lawan anak dan lain sebagainya. Wa nahwu jalika min manahin nafsaniyah, karena sebertan tadi itu adalah sesuai lawan nafsu. Nah, makan banyak, minum banyak, banyak duit, guring banyak, itu adalah sesuai nafsu. Berkumpul lan bini sakelambo ya dan sebagainya kan, itu sesuai dengan nafsu. Maka jahidin tujuan hendak membersihkan hati, maka dikurangi. Nah, ini berat bang kita ya Allah. Tapi inilah tarikat qadariyah. Caranya tuh untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala melewati riyadah ataupun mujahadah. Ini baru pembersihan hati. Nah, yang kedua adalah pembersihan daripada syirik. Syirik tadi adalah rahasia tadi, sir, yaitu perasaannya kada ada yang ditilik hatinya nih. Hatinya kada ada yang ditilik. Ma siwallah wa mahabbatihi mulazamati asma'is tauhid bilisan sirri, kecuali hatinya hanya bermesraan dengan Allah saja. Nah, itu. Ini yang disebut orang adalah ittikhab dan hulul. Sudah kada peduli dengan yang lain. Apabila kada tak ingat tersebut selain Allah Subhanahu wa taala, batal kewaliannya. Nah, batal walinya, bukan batal puasa, walinya batal. Mengeluh sedikit saja kada boleh. Akai aja, kada boleh dah. Batal walinya.
Makanya dahulu ada Nabi Zakaria lah yang dipotong di pohon. Jadi mengeluh kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku hendak dipotong orang, bagaimana? Ujar Allah Ta'ala, kamu jangan mengeluh, rasai aja. Kalau kamu hendak ampih jadi nabi, ayo jangan mengeluh. Ujar Nabi Zakaria, teruskan aja aku jadi nabi, aku kada mengeluh sampai mati. Seperti cerita-cerita di hikam tuh kan, walaupun awaknya penuh dengan koring, benanah, dihurungi oleh lalat, tetap saja hidin itu beribadah dan kada pernah mengeluh. Ujah orang, guru, pian ini kan ahli doa, kenapa pian kada meminta supaya sembuh awak pian ini daripada penyakit kuringan ini? Mujahidin, kalau aku meminta, aku menuduh, berarti aku mengeluh. Kalau aku mengeluh, berarti aku termasuk kada kekasih Allah. Gitu. Jadi wali-wali tersebut berdoa hanya sekedar sebagai hamba saja, tetapi bukan minta dikabulkan kada. Itu tadi kan di dalam Al-Hikam, barang siapa yang berdoa berarti dia menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan seseorang tersebut sudah parak lawan Tuhan, karena ada jarak lagi dengan Tuhan. Kenapa jadi meminta? Cukup hati isyarat saja cukup, seharusnya apa? Maka jahidin, kalau seandainya aku meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa minta dikabulkan, minta dunia maupun minta surga, berarti aku kada beradab. Menuduh berarti, dan ini ada su'ul adab, kada baik benar adabnya jadi. Itu. Tapi ini wali ya Allah. Kalau kita orang biasa, jadi berdoalah sebanyak-banyaknya, karena kita belum pinando. Hati kita nih masih bulang-bulik, belum masuk kepada sir tadi. Jadi kalau sir tadi artinya seseorang tersebut hatinya nih kada ada dan kada ada lagi kesempatan gitu menyebut barang lain. Yang disebut adalah asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya orang tersebut biasanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala asmaul azam khusus untuk orang tersebut. Kada asmaul husna saja, tetapi asmaul azam. Asmaul azam. Dan biasanya orang tersebut akan dibuka tirai-tirai dunia ini maupun tirai akhirat. Itu seri. Apabila orang itu kawa membersihkan kedua tersebut, hati maupun sir, maka orang tersebut adalah menunaikan tentang shotnya hanya. Nah, yang ketiga adalah wow. Artinya adalah wilayah. Jadi seseorang tersebut harus jadi wali pulang. Yang disebut ahli tasawuf adalah harus jadi wali. Dan biasanya wali ini yatakhallaqu bi akhlaqillah ta'ala. Sesungguhnya orang nang jadi wali ini biasanya diberi oleh Allah Ta'ala
sifat Allah lawan sidin. Contohnya tadi orang tuh berdermawan benar sifatnya. Nah, yang dahulu orang biasa aja, kenapa jadi dermawan? Contohnya ada wali Allah datang ke wadah hidin, sekalinya maling, diambili satu persatu barang hidin. Hidin lihat akan aja. Imeh itu orang maling ini mengeluarkan barang jalan jendela, hidin bantu menyurungakan. Hai, dermawannya sudah kayak itu kan. Dikira maling itu kawannya membantu, sekarang tuan rumah. Nah, itu berarti akhlaknya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lawan sidin, akhlak Allah yang dermawan tuh. Nah, sifat dermawan. Intasifu bisifatillah ta'ala. Jadi macam-macam mayan. Kadang-kadang dermawan, kadang-kadang ibaratnya baik sangkanya sudah pol, sudah lembutnya luar biasa, sudah ibaratnya akhlaknya, lembutnya dan sebagainya lah. Itu apabila seseorang tersebut sudah wali Allah. Dan orang ini biasanya kalau sudah wali Allah, ujar Allah Ta'ala, Ija ahabtu abdan kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan wa lisanan wabi yasma'u wabi yubsiru wabi yubsitu wabi yantiqu wabi yamsi. Jadi jahidin, apabila seseorang tersebut sudah menjadi wali Allah, maka akulah yang akan menjadi membantu dalam pendengarannya, dan aku akan membantu dalam penglihatannya, dan aku membantu dalam tangannya, dan aku akan ada dalam lisannya. Nah, kalau mungkin dulu pernah mendengar aku yang menjadi tangannya, aku yang menjadi matanya, dan aku menjadi lisannya. Tetapi guru ulun di sini artinya adalah aku yang membantu. Nah, maksudnya pendengarnya tadi Allah Ta'ala kuasai, kemudian pandangannya Allah yang menguasai. Nah, bukan menjadi Tuhan di sini, bukan. Bukan menjadi Tuhan. Aku menjadi tangan, aku menjadi mata, aku menjadi lisan. Itu di sini guru kami menjelaskan adalah Allah Subhanahu wa taala yang membantui. Nah, jadi tetap kita tuh hamba dibantui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itikat mujassimah lain. Mujassimah itu adalah Tuhan tuh bajisim, bawak. Aku nang menjadi tangan, aku nang menjadi lisan dan sebagainya. Itu. Maka seseorang tersebut, wali tersebut, ibaratnya mesra, sudah jinak dengan Allah Subhanahu wa taala dari ujung kaki sampai ujung rambut dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut orang mesra tadi. Karena Allah Ta'ala tuh menolongi terus. Sedikit saja hatinya berkritik, langsung nyup, dia langsung jadi. Nah, itulah yang disebut adalah surganya ma'rifat, itu orang tuh. Nah, makanya orang kaya ini rancak dikejar oleh orang ahli dunia, dikejar oleh orang ahli politik supaya doanya kabul. Nah, karena Allah Ta'ala tuh lawan sidin kada berpisah, ibaratnya itu mesra benar. Nah, yang terakhir adalah Pak ini itu adalah disebut pana. Pana yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan diri kita itu adalah kadada ataupun lenyap. Ya, mudah-mudahan pahamnya kira-kira lah. Nah, mudah-mudahan kita bisa kawa
paham dan mengamalkan, dan mudah-mudahan ilmu yang setumat ini menjadi petunjuk kesalahpahaman kita, dan mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik, nawwir qulubana bi hidayatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Dikir bismillah. Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah. Allahu Allah, 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 Allahu
Allah, 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.